Jadi kayak Gen B itu disuruh kayak ini wamil, wajib militer. Seperti katakanlah kayak di Korea Selatan itu loh. Kalian cuma buka laptop aja terus kalian tinggal tidur lagi, it's okay. Halo Gen Bers, kembali lagi di podcast yang penuh inspirasi, motivasi, dan juga penuh kegembiraan. Biotalk. Jadi udah lama ya kita nggak ketemu, kurang lebih 1 tahun lah kita tidak saling sapa. Untuk kali ini kita akan bawain tema yang cukup menarik, cukup relevan bagi kita khususnya mahasiswa semester akhir. Tema kali ini adalah Gen B Alumni Career Talk. Jadi kita akan membahas kehidupan setelah perkuliahan itu seperti apa sih, lika-likunya bagaimana sih, dan keseruannya juga seperti apa. Nah, untuk itu kita mengundang tamu yang cukup spesial, yaitu Mas Syahrul. Halo Mas Syahrul, gimana kabarnya? Halo Ivan, alhamdulillah baik-baik aja sih. Jadi kenalin aku Syahrul, aku alumni dari angkatan 21, Gen B periode 2004-2025. Nah, luar biasa. Kalau boleh tahu Mas, kesibukan saat ini tuh ngapain aja Mas kira-kira? Sibuknya sih saat ini kerja sih ya, kerja sambil ikut freelance dikit lah. Oh, juga freelance juga Mas? Ada, tapi ya cuma enggak freelance yang berat-berat. Kalau kerja utama di mana Mas kira-kira Mas? Ini kerja di keuangan sih, keuangan di bagian Danantara. Oh, iya, di gitu. bank naungannya Danantara sendiri. Luar biasa iya. banget guys. Nih, udah dari lama tuh Mas kerjanya? Baru kok, ya, barusan kurang lebih 5 bulan lah. 5 bulan. 5 bulan. Cukup lama. Berarti nggak ada gap lama lah ya setelah lulus? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, bagus banget. Oke Mas, jadi kita ini kan akan bahas soal Gen B Alumni Career Talk ya Mas. Ya. Jadi kita mungkin nanti kita akan bahas gimana sih setelah hidup setelah perkuliahan, berkarir setelah perkuliahan gitu loh Mas. Kalau dari Mas Syahrul ini, kira-kira ada ini nggak proker yang paling Mas Syahrul suka nggak dari Gen B? Proker yang paling aku suka di Gen B itu ya, ini sih lebih tepatnya studi banding. Oh, Ya, studi banding dengan Gen B yang lain. Pas waktu aku di Gen B kemarin itu studi bandingnya dengan UNESA. Jadi kayak menambah relasi aja lebih tepatnya, kayak kita cari teman, cari relasi, terus bertukar pengalaman, sharing-sharing kayak gitu. Jadi menurut Mas Syahrul tuh relasi yang Iya, paling penting dalam kehidupan kemahasiswaan ini Mas ya. iya. Oke Mas, kalau sewaktu Mas Syahrul di Gen B, pengalaman apa yang paling mengesankan menurut Mas Syahrul? Pengalaman paling mengesankan itu terutama teman-teman Gen B UINSA itu asik-asik sih. Asik-asik banget. Kalau yang di depan Mas Syahrul ini asik nggak? Asik pol. Asik banget. Ini. Keren sih. Apa namanya, terus pengalaman yang lebih mengesankan lagi itu ketika Bank Indonesia itu ada kegiatan ini, leadership practice and capacity building. Oh iya. Jadi kayak Gen B itu disuruh kayak ini wamil, wajib militer. Seperti katakanlah kayak di Korea Selatan itu loh. Nah, jadi setiap pelajar itu harus ada wamilnya. Iya. Kebetulan aku selaku Gen B baru Mas, aku juga barusan banget melakukan wamil. Wah, keren. Gimana? Ini dari awalnya yang hitam makin hitam karena sini luar biasa kan. Tapi banyak hal yang bisa kita pelajari lah ya Mas dari situ. Pertama kekompakan, terus betul. Kita juga dilatih tanggung jawab gimana sih kalian nih di sini sebagai penerima beasiswa dari BI, kalian di sini tuh dibiayai dari BI. Jadi kita kemarin bolak-balik ditekankan itu gitu loh Mas. Jadi kayak wah, itu menanamkan kesadaran kita sih Mas kayaknya. Lebih tepatnya itu ke mental sih. Bagaimana kita menjaga mental kita biar kita tuh bisa menghadapi berbagai rintangan yang di dunia ini. Terutama kan kalau setelahnya kuliah itu kan kita kerja. Masih di dunia kerja itu jauh lebih ekstrim kehidupannya. Kan kita dari tadi ini bahas Gen B aja ya. Kalau boleh tahu Mas, kalau disuruh mendeskripsikan Gen B dalam 3 kata, apa itu Mas kira-kira? Gen B pastinya itu beasiswa yang bergengsi ya, terutama bergengsi. Gengsi, oke kan? Bergengsi, terus pasti keren-keren. Terus Gen B itu jadi frontlinernya Bank Indonesia.
Mungkin kita udah bahas banyak soal Genbi ya Mas ya. Lanjut kita ke career journey Mas. Jadi setelah lulus kan nggak mungkin kita, ya mungkin ada aja sih yang lulus langsung kerja, ada. Tapi kalau Mas Syahrul tuh perjalanan dari awal wisuda terus menuju ke karir itu gimana Mas kira-kira? Perjalanannya itu sangat banyak rintangan sih lulus. Banyak rintangan. Rintangan apa nih Mas? Setelah berorganisasi, setelah kuliahnya arah kemana? Aku mau kerja apa? Cukup rumit aslinya, karena kan pastinya kan mikir organisasi kayak gimana. Terus banyak kayak proker-proker, target proker gitu kan, target proker. Terus kemudian kayak belum lagi mikirin skripsi. Lah iya, itu ada tips gak Mas kira-kira? Kan ini kan Mas juga cukup ini kan cukup banyak juga organisasinya, juga Genbi, juga Dema. Nah itu gimana sih? Kan juga ada freelance juga Mas ya, kalau nggak salah. Itu gimana sih biar nggak crash gitu loh, biar tetap berjalan dengan seimbang, itu gimana Mas? Itu lebih ke manage waktunya aja sih. Manage waktu. Iya, jadi kayak di timeline aja. Semisal di hari ini aku ngapain ya? Kayak, oh aku ada job dari Dema, aku kerjain dulu lah. Semisal kayak bikin proposal broker atau apa, kita selesaiin dulu di hari ini. Kalau semisal udah selesai, kita nambah job desk yang lain nih dari Genbi, atau nggak gitu kita cicil-cicil lah di skripsi. Seenggaknya 1 lembar 2 lembar kan it's okay kan, kan cukup ya. Yang penting kan selesai, kita kan udah ada apa ya, produktif di hari ini gitu. Oke. Jadi intinya adalah pintar-pintar kita memanage waktunya, sama berprogres lah walaupun sedikit demi sedikit gitu. Iya, meskipun kayak katakanlah kalian cuma nyalain laptop terus tidur lagi itu nggak masalah sih. Itu kan udah katakanlah produktif. Ada satu kegiatan positif walaupun kecil. Betul. Itu bagus. Oke. Kalau boleh tahu Mas, ini aku nanya ya. Kan Mas Syahrul udah bekerja ya sekarang. Ada nggak pengalaman dari skill dari Genbi yang kebawa di dunia kerja? Ada. Apa aja Mas kira-kira? Jadi di Genbi sendiri, terutama Bank Indonesia itu memberikan fasilitas kepada ini penerima beasiswanya sih. Jadi BI itu memfasilitasi buat sertifikasi BNSP, terutama di Customer Relationship Management itu. Oh iya BNSP. Iya, harusnya CRM. Harusnya di periodeku Jumat besok baru BNSP. Oh, Jumat besok mau berangkat. Temanya kayaknya bakalan beda sih. Pertanyaan selanjutnya Mas ya. Bagaimana peran networking dan komunikasi dalam membangun karir? Peran networking sama karir ya. Iya. Itu aslinya sama-sama seimbang, karena di dunia kerja itu pastinya kita butuh relasi. Nah, kita relasi itu cari di mana sih? Ya pas waktu kita di masa-masa kuliah itu tadi. Iya. Kita perbanyak relasi dengan para alumni, dengan para teman-teman kita yang beda universitas. Kita cari pengalaman, kita sharing session kak. Gimana sih kehidupanmu misal di kampus A gimana? Gitu, boleh dong sharing dengan kita gimana, sebagaimana kayak kita sharing dengan kating-kating kita yang alumni Genbi kan keren-keren, banyak yang di dunia keuangan juga. Salah satunya alhamdulillah kita punya alumni yang cukup keren dan mengesankan gitu loh. Kira-kira pas waktu dulu itu perjalanannya Mas ya, kan aku balik ke perjalanan lagi boleh Mas? Boleh. Jadi setelah wisuda itu Mas Syahrul langsung nyari kerja di bagian itu, bagian yang sekarang bekerja, atau juga coba-coba dulu Mas? Coba-coba, kan ada orang 1 hari 5 apply, 1 hari wajib 5 apply. Nah Mas Syahrul tipe yang bagaimana? Kalau aku setelah wisuda itu awalnya gabut. Gabut kan, karena semuanya udah selesai, Genbi selesai, Dema selesai, semua organisasi selesai. Terus apalagi kita udah nerima ijazah itu kan, ya udah ini ngapain ya aku ya? Nyantai dulu nggak sih? Nyantai dulu nggak sih? Tapi kok dipikir-pikir, kok nggak punya duit ya? Kan kalau zaman sekarang kan, kalau anak agensi kan nggak punya uang tuh kayak ngerasa kok nggak enak. Benar. Kan? Jadi ya udah tiap harinya kayak scroll, apply gitu sekarang kan banyak job street gitu kan, di aplikasi-aplikasi di gadgetnya. Kita cari
yang relevan, tapi dicoba aja semua. Maksudnya ada yang nggak relevan itu tetap aku coba. Jadi banyak sih kayak interview, tapi cuma di tahap interview aja, nggak ada tahap selanjutnya, nggak ada tahap selanjutnya. Oke. Jadi kayak digantung, kayak misal kamu punya pasangan nih, tapi kamu nggak kamu apa namanya Nggak dikasih tembak-tembak harapan. ya, dikasih harapan kasih dong, harapan. tembak. Aduh, sedih banget. Nyaman banget itu. Pengalaman lagi. Aduh, iya lagi. Ya, gitu. Oke Mas, seberapa kalau di pekerjaan sekarang, seberapa seneng dari rating 1 sampai 10, seberapa nyaman Mas Syahrul kerja di pekerjaannya sekarang? Ratingnya 100.000. 100.000. 100.000 per 10, luar biasa. Apa nih Mas yang bikin seru banget dari pekerjaan itu? Karena satu ya, kerjanya itu di dunia keuangan. Nah, terutama di passionku sendiri itu kan suka di dunia keuangan. Iya. Apalagi aku ada pengalaman terkait di dunia pengalaman, terus ada lagi ketambahan di dunia dapat beasiswa di Genbi. Kan itu kan juga merupakan dari lembaga keuangan sendiri. Iya. Cukup relevan. Jadi cukup relevan, apalagi dengan seprodi program studi Mas Syahrul kan dulu ini ya di ekonomi syariah ya, ekonomi. salah ya. Iya benar. Lulus 7 semester itu juga pencapaian loh, Mas, luar biasa. Kemarin juga ini ya skripsinya pas sidang pakai bahasa Arab juga Mas ya, pakai bahasa internasional ya Mas ya. Ya dikit-dikit sih. Ya Keren banget sih. Jujur itu keren banget. Jadi beliau ini dulu skripsinya sidangnya pakai bahasa Inggris dan bahasa Arab. Itu kind of professional. Ya, tuh luar biasa banget sih guys. Boleh dicontoh. Ya. Oke Mas, kita kan udah bicara banyak soal karir ya Mas ya. betul. Mulai dari Mas Syahrul setelah wisuda sampai bekerja di zona nyaman seperti sekarang Mas ya. Ya. Kira-kira Mas, di dunia kerja nanti apa nilai Genbi yang masih Mas Syahrul pegang sampai saat ini? Oke, nilai Genbi ya. Itu aja sih, terapin 3 pilar Genbi. 3 pilar Genbi. Iya, terapin aja. Harus ingat guys, 3 pilar Genbi pegang sampai di dunia kerja. Apa aja? Agent of Change, Future Leaders, dan Frontliner. Oke. Masuk ke tips ya Mas ya. Ini kan kita juga sebagai mahasiswa semester akhir, kita kan juga perlu tips dan gambaran masa depan setelah kuliah aku harus ngapain nih. Nah, kira-kira menurut Mas Syahrul, apa yang perlu disiapkan oleh anggota Genbi aktif untuk menghadapi dunia kerja? Persiapannya, yang pertama kalian harus manage waktu kalian. Jadi usahakan kalian bisa seproduktif itu di hari-hari kalian. Jadi katakanlah semisal di hari ini kalian bikin plan, oh aku pengen ngerjain skripsi, aku pengen nyelesain organisasiku, Genbiku aku selesaiin lah. Terus aku pengen catat-catat dikit buat aku pengen kerja kemana. Karena itu kan bentuk manifesting kita, pencapaian kita. Oh berarti aku masih punya pencapaian ke depannya. Terus yang penting setiap harinya kalian itu harus produktif, apapun itu. Meskipun kalian semager apapun itu, segabut apapun itu, kalian harus tetap produktif. Katakanlah kalian cuma buka laptop aja terus kalian tinggal tidur lagi, it's okay. Karena itu kan merupakan suatu produktif yang cukup diapresiasi buat diri kalian sendiri. Jadi itu. Terus yang terakhir, jangan sampai kalian terlena dengan waktu. Terutama kayak kalian masih mager-mageran, males-malesan, karena di usia kalian kan masih usia produktif. Jadi cukup banyak pencapaian yang harus kalian capai. Terutama di era saat ini kan era Indonesia Emas 2045. Jadi kalian harus bisa jadi agent of change, frontliner, dan future leader. Oke, bagus banget. Terima kasih Mas Syahrul atas motivasinya buat kita ya, para Genbier. Para Genbiers, kita sudah dapat motivasi yang cukup luar biasa, cukup amazing dari Mas Syahrul. Nah, sebelum podcast ini selesai Mas ya, aku mau ada sedikit fun section Mas. Jadi ada 3 pertanyaan dari aku yang harus Mas Syahrul jawab secara cepat dan alasannya juga singkat juga Mas. Boleh Mas ya? Boleh. Oke. Gimana? Ya, pertanyaan pertama Mas ya. Pilih kopi atau teh saat kerja? Kopi. Kenapa? Karena itu doping kerja. Oke. Yang kedua Mas, lebih pilih kerja di kantor atau di rumah? Kerja di kantor. Kenapa Mas? Karena gajinya tetap.
Oh gitu. Iya. Iya, iya. Terakhir Mas, skill yang dulu sepele tapi sekarang berguna banget. Apa anjir? Ini yang terakhir Mas, pertanyaan ketiga. Oke, Tapi oke. sebelum pertanyaan ketiga kayaknya kita seruput kopi dulu sih Mas. Oke, kayaknya. boleh, boleh. Biar kita nggak tegang Mas Iya. ya. Kita juga ada doping kopi dikit yang ya. siap untuk diseruput Mas. Kita seruput dulu. Oh pahit ya? Iya. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan ketiga Mas ya. Skill apa yang dulu terlihat remeh tapi berguna banget sekarang? Word. Word. Contohnya? Microsoft Word. Contohnya Karena di apa? dunia kerja itu penting banget. Entah itu kalian bikin, apalagi di dunia perbankan ya, Heeh. itu pasti kalian tuh bikin berita acara setiap harinya. Ketika kalian ada problem apapun, harus ada berita acara. Oh, di perbankan juga pakai berita acara juga Mas ya? Iya dong. Berarti kayak di Iya. organisasi. Berarti berita organisasi acara. itu penting banget Mas ya? Penting banget. Karena skill yang dibutuhkan di dunia kerja itu kan pasti kayak Microsoft Word, Microsoft Excel, itu semuanya penting. Oke. Excel itu buat kita penataan apa namanya, uang masuk uang keluar gitu. Itu iya, keluar iya, masuk semua, apalagi kayak berkas-berkas apapun itu di dunia perbankan banyak berkas. Itu kan pakainya Excel. Tuh guys, kalian kalau masih malas-malas pakai Word atau pakai Microsoft yang lainnya, buruan belajar dari sekarang. Itu penting banget sih buat nanti. Ya nggak Mas? Betul banget. Jadi itu aja sih Mas di podcast kali ini. Terima kasih sudah hadir ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu, memberikan motivasi buat kita, khususnya para Gen B Uinsa. Terima kasih buat Mas Syahrul juga. Semoga karirnya makin sukses, Amin, amin. makin meningkat, Sukses. dan makin udah ada hubungan kan Mas ya sekarang ya. Makin langgeng Udah. sama hubungannya. Amin gitu. amin ya. Oke, itu aja sih guys dari untuk podcast kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, khususnya buat aku pribadi. Semoga bermanfaat dan see you on the next episode. Bye bye.